Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Talita. Di sini aku mau menceritakan tentang sejarah Sumpah Pemuda. Oke, kita mulai dari sebelum tahun 1908. Sebelum tahun 1908, perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan masih mengalami kegagalan. Penyebabnya karena perjuangannya masih bersifat kedaerahan dengan mengandalkan kekuatan fisik dengan senjata dan masih mudah diadu domba oleh penjajah dengan politik divide and impera. Divide and impera itu artinya dipecah kemudian dikuasai. Setelah tahun 1908, perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah mengalami perubahan, yaitu dengan cara organisasi yang terorganisir dan bersifat nasional. Organisasi pemuda pertama yang terbentuk adalah Budi Utomo yang dipelopor oleh Dr. Wahidin. Berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 menjadi penggerak dan pendorong bagi munculnya organisasi kepemudaan di Indonesia. Organisasi kepemudaan ini membuat pemuda Indonesia mulai bangkit melalui organisasi kepemudaan yang bersifat nasional untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, pada tanggal 20 Mei ditetapkan untuk diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Setelah munculnya organisasi Budi Utomo, mulai terbentuk organisasi-organisasi kepemudaan seperti Trikoro Dharma, yaitu yang nantinya berganti nama menjadi Jong Java, yang diketuai oleh R. Satiman Wiryo Sanjoyo yang didirikan pada tahun 1915. Yang kedua ada Jong Sumateranen Bond, yaitu Persatuan Pemuda dan Pelajar Sumatera yang didirikan pada tahun 1917. Setelah itu ada Jong Ambon, yaitu Persatuan Pemuda Pelajar Ambon, didirikan pada tahun 1918. Yang keempat ada Jong Minahasa, yaitu Persatuan Pemuda Pelajar Minahasa, didirikan pada tahun 1918 sampai 1919. Yang terakhir, yang kelima ada Jong Celebes, yaitu Persatuan Pemuda Pelajar Celebes. Itu didirikan pada tahun 1819 sampai 1919. Ada juga organisasi kepemudaan yang tidak berlatar belakang suku maupun kedaerahan, yaitu Perhimpunan Indonesia. Anggota Perhimpunan Indonesia ini adalah semua pemuda yang berasal dari berbagai suku dan daerah dengan keinginan pemersatuan semua pemuda dalam Kongres Pemuda. Mulai dari sini, kesadaran bahwa akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa mulai muncul. Persatuan dan kesatuan bangsa itu menjadi modal utama dalam mengusir penjajah di Indonesia. Jadi pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 dilaksanakanlah Kongres Pemuda I di Jakarta dengan Ketua M. Tabrani dan dihadiri oleh Jong Java dari Organisasi Pemuda Jawa, Jong Sumateranen Bond dari Organisasi Pemuda Sumatera, ada Jong Ambon dari Organisasi Pemuda Maluku, Jong Bataks Bond dari Organisasi Pemuda Sumatera Utara, dan Pemuda Kaum Betawi dari Organisasi Betawi. Hasil Kongres Pemuda I baru dimulai menimbulkan kesadaran perlunya persatuan di kalangan pemuda dan kesatuan bahasa, tetapi belum sampai berhasil diwujudkan. Tujuan Kongres Pemuda I adalah mencari jalan pembina perkumpulan pemuda yang tunggal, yaitu membentuk sebuah badan sentral atau nasional dengan maksud memajukan paham persatuan dan kebangsaan, lalu menguatkan hubungan antara sesama perkumpulan-perkumpulan pemuda kebangsaan. Untuk mewujudkan hasil Kongres Pemuda pertama, di tanggal 28 Oktober 1926 dilaksanakan Kongres Pemuda II yang diketuai oleh Sugondo Joyopuspito. Hasil Kongres Pemuda II ini kemudian dikenal dengan Sumpah Pemuda. Teks Sumpah Pemuda dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928 di tempat di Jalan Kramat Raya 106, Jakarta Pusat yang sekarang menjadi Museum Sumpah Pemuda.
Itulah mengapa pada tanggal 28 Oktober ditetapkan sebagai Hari Sumpah Pemuda. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.